Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di hari ke-8 tepat di minggu kedua. Gak kerasa, Gak kerasa puasa. Tapi tetap semangat dong. Betul sekali, tetap semangat. Udah ada yang beli baju lebaran? Kakak Via, Mas Maya udah beli baju lebaran? Belum, nanti ya, minggu ketiga ya. Minggu ketiga baru beli ya, tapi itu dia. Tanah Abang ini udah rame banget loh, Nak. Iya, Tanah Abang udah semraut pula. Udah semraut, luar biasa. Nanti pengen pakai baju warna apa ya kira-kira lebaran? Aku pakai baju warna mungkin udah pada mikirin gitu ya. Udah. Mungkin untuk Anda yang mau menentukan tema gitu, nah mulai dicari-cari nih karena dikit lagi sudah mau mulai lebaran tentunya. Hari ini kita akan Reza, bersehat-sehat lah. Betul. Di minggu kedua ini jangan ada yang sakit-sakit. Mau hadir narasumber yang pasti udah ditunggu-tunggu nih, banyak banget yang request. Betul, Ustadz Danu ya hari ini ya. Iya, betul sekali. Nanti ada Ustadz Danu juga, pemirsa di rumah juga bisa langsung telepon ke kami di 021 314 1360 untuk tanya-tanya kira-kira terkait kesehatan menjelang lebaran atau pas puasa ini apa aja sih, atau kesehatan Anda yang Anda alami saat ini. Betul bisa langsung telepon ke kami. Betul, ya temanya hari ini adalah bagaimana menjaga kesehatan ala Rasulullah tentunya pemirsa. Betul. Dan sama-sama kita mulai, ini dia intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Nah, ini kan masih pagi ya, walaupun udah jam 10 lah ya, pasti otomatis masih seger dong puasanya. Masih seger, sejam lagi udah ngantuk. Oh iya benar. Jam 11, jam 12 tanggung, 6 jam lagi ya. Nah, biar tambah seger nanti kita akan kedatangan tamu spesial yang ditunggu-tunggu dan juga akan ada artis cantik juga yang tergolong artis senior, tapi masih cantik dan eksis di dunia hiburan. Mungkin kalau zaman dulu kenal sosok Mumun. Kenal aku, tahu lah aku ya. sosok Nanti kira-kira siapa dia? Kita lihat profilnya. Mengawali karir di dunia hiburan dengan menggeluti dunia model, Roni Ismawati Nur Azizah atau yang kita kenal dengan nama Edis Adelia ini mulai beralih menjadi aktris dengan membintangi beberapa sinetron. Selain bermain sinetron, ia juga membawakan acara di sejumlah stasiun televisi. Karir Edis di dunia hiburan terbilang stabil. Ia bukanlah tipikal artis yang kerap membuat sensasi. Namun, ia bisa mempertahankan eksistensinya. Ia menyatakan mundur dari dunia hiburan setelah menikah 2012 silam. Kemudian Edis kembali lagi ke dunia akting pada tahun 2014. Pada tahun 2010, Edis tampil berbeda. Ia memutuskan untuk mengganti busana sehari-harinya dengan mengenakan busana muslimah. Ia pun mantap berjilbab. Seiring dengan itu, Edis juga rajin ikut pengajian, salah satunya pengajian Orbit yang dibina Din Syamsuddin dan pengajian yang dicetus oleh almarhum Ustadz Zefri Al-Bukhari, I Like Monday. Sejak mengenakan jilbab, Edis pun konsisten dengan keputusannya. Sebagai bukti, Edis mengaku sudah menolak beberapa tawaran berakting yang mengharuskannya melepas jilbab. Ya, itu dia tadi ya, salah satu narasumber kita pada pagi hari ini. Betul Langsung saja kita sapa bersama dengan Ustadz Danu. Selamat pagi Mbak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ustadz sehat, alhamdulillah sehat. Iya, ini ngeliat Mbak Edis kayaknya seger banget di puasa ke-8 ini. Lancar masih ya puasa sampai sekarang? Alhamdulillah puasanya lancar, walaupun sebenarnya aku masih ikut dalam program diet loh, tapi alhamdulillah lancar gitu. Ini lagi puasa tapi tetap diet. Tapi agak bandel-bandel dikit. Gimana puasa pakai diet? Agak puasa kan diet sudah. Iya, diet kan nggak nyemil seharian maksudnya gitu pola, ya. jadi kayak gini, misalkan sahurnya saya hanya putih telur 2 dan kurma, udah. Sahur? Ya. Buka puasanya? Buka puasanya nasi? Harusnya nasi aku jarang. Buka puasa lebih yang manis-manis atau yang gurih-gurih? Enggak, saya manis memang kurangin manis kan karena udah 2 bulan ini lagi program penurunan, jadi yang manis-manis saya kurangi. Cuman justru pas puasa ini saya agak bandel, maksudnya ya karena ya udah nyobain kolak sedikit gitu. Tapi kan. sudah mulai beradaptasi belum sih Mbak? Dengan puasa ya. Alhamdulillah tadinya sudah dilatih dengan Senin Kemis ya, gitu di rumah saya sama bapak saya sama Mbak di rumah tuh memang udah dibiasain untuk bangun bikin sahur gitu kan. Jadi alhamdulillah. Allah kasih mudah, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kelancaran dalam puasa ini dan saya berasa nikmat banget. Ya, 8 hari puasa pernah ngalamin gangguan kesehatan kah mungkin? Radang, demam.
Alhamdulillah ya belum ya. Belum ya. Alhamdulillah. Dan jangan belum. sampai Karena mudah-mudahan. Jangan sampai. Karena jangan memang sampai, sudah insya latihan Allah. yang Senin Kamis itu Iya. ya, jadi mungkin tubuhnya sudah beradaptasi. Nah kita kali ini Mbak Edis dan juga Ustadz Danu mau membahas sehat ala Rasul. Nah kalau bisa berhubungan dengan puasa kan banyak yang tahu puasa Senin Kamis juga melatih kesehatan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi puasa nih yang setiap hari itu gimana tuh Pak Ustadz? Kalau misalnya menurut Rasul sendiri? Iya, memang yang jelas sehat yang saya ketahui itu kan kalau memang kita itu melakukan sesuatu kebaikan setiap hari, itu insya Allah sudah sehat. Seperti yang sering kita bahas. Bicara jangan berlebihan sehingga itu tidak menjadikan sariawan. Bicara jangan ngotot, itu tidak menjadikan batuk, serak. Kan gitu. Pikiran yang jangan negatif menjadikan kita tidak pusing. Kan seperti itu. Jadi Rasulullah itu sudah terjaga dari sifat-sifat yang tidak baik. Sehingga dari sisi akhlak beliau bagus, insya Allah kesehatan bagus. Tapi kalau Rasulullah itu pernah sakit nggak Ustaz? Berapa kali? Selama saya baca hadis Nabi, beliau belum pernah sakit kecuali memang mau meninggal. Iya. Tapi menurut saya mau meninggalnya Rasul ini tetap saya tidak bicara itu sakit. Sudah Karena sudah waktunya, pada waktu yang paling gampang adalah pada waktu Rasulullah itu mendapatkan wahyu, datangnya malaikat Jibril, beliau kan gemeteran. Kalau yang mau meninggal ini datanglah malaikat yang mau mengambil nyawa beliau, otomatis rasa panas dalam tubuh meriang itu pasti muncul. Jadi bukan sakit ya. itu bukan sakit. Saya tetap akan cerita itu bukan sakit. Dia tanda-tanda menjelang kematian. Tanda-tanda menjelang kematian. Oke. Seperti itu. Nah Berarti, kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan gitu Pak Ustadz, mungkin istirahat, menjaga tidur, ada nggak sih tips-tipsnya atau yang harus kita tiru dari Rasulullah begitu? Iya, kalau Rasul memang dari cara makan sendiri itu juga sudah amat beda. Beliau makan pada waktu beliau terasa lapar. Nah, pada waktu beliau sudah makan sebelum kenyang, jadi masih ada rasa laparnya masih, itu pun dihentikan. Nah, kalau misalnya kita ini kan istilahnya ada yang namanya nyemil. Bukan lapar mata. Lapar mata. Lihat donat, pengen makan donat. Lihat Itu kayak lontong, pengen makan Itu lontong. kayaknya mie ayam enak tuh. Sate juga enak tuh. Iya, Nah, itu itu gimana? kembali ke hawa nafsu, pengendalian diri ya Ustaz ya. Pengendalian diri itu benar. Jadi kalau memang, ya inilah bedanya. Kalau memang makanya kita itu tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kayak Nabi gitu, nggak bisa. Karena kita itu lihat begini aja udah pengen. Iya. Kalau Rasul kan enggak itu. Kalau Rasul dulu mamanya beliau bepergian jalan kaki. Oh, ada kendaraan onta. Kita kalau nggak naik pakai mobil AC susah. Kalau AC-nya kurang kenceng dikit ngomel lah. AC-nya kekencangan masuk angin. Tidak salah semua. Banyak Semua komplainnya. disalahkan, banyak Betul, komplain. betul. Makanya di situ kita harus belajar. Jadi cara makan itu pun harus belajar. Makanya seperti di bulan Ramadan ini pelajaran kita adalah pelajaran kita mengingat saudara kita yang duafa, yang memang kekurangan makanan, gimana beliau itu menahan lapar, gimana beliau itu susah untuk makan. Jadi ini pelajaran bagi kita, itu yang makan. Tetapi pelajaran yang lebih intens yang harus kita ketahui adalah pelajaran akhlak. Menjaga mulut, Lisan kita. tidak ngomong yang Sembarangan. Gibah, gibah, fitnah, dan ya. sebagainya. Menjaga mata yang tadi ya. Iya. Apa tadi namanya? Lapar mata. Kita melihat sesuatu pengen ini pengen. Sama yang bukan haknya jangan terlalu diplototin. Iya. Ya kalau sekilas kan nggak mungkin nggak lihat juga kan Ustadz ya Kalau maksudnya kan. misalnya udah yang 2 kali itu ya Mbak Edis Itu ya? yang bahaya. Itu yang bahaya. Ya, betul sekali. Sekali itu rezeki Pak, kalau yang 2 kali itu baru Nagis bahaya. ya namanya. Tapi subhanallah ya Ustadz ya kalau kita bicara mengenai puasa ya. Saya ada mah gitu ya, mungkin banyak juga pemirsa juga yang menderita sakit mah. Tapi ketika puasa itu mah sembuh. Alhamdulillah. Kalau nggak bulan puasa Ustadz, kita jam 1, jam 2 belum diisi, itu kan udah kerucuk-kerucuk, mahnya udah sakit ya. Tapi kalau kita bulan puasa gini, Masya Allah, sampai buka puasa dan selama 1 Masih bulan aman. sembuh. Saya mah saya nggak sakit. Nah itu manfaatnya puasa. Itu Betul ya? manfaat puasa benar, tapi yang jelas Mbak Adis ini kan dulunya sebelum puasa ini pura-puranya ya, itu apa-apa pengen. Betul. Apa-apa pengen makan. Nggak Itu keturutan. Nah, Itu yang saya bilang lapar mata jadi tadi. sebenarnya bukan mah.
lapar perutnya. Perempuan kayak gitu ya, kita yang itu. Saya ada gitu temennya ini, benar Nagih. kan? Itu yang bikin nagih akhirnya nggak keturutan. Iya. Nah, mungkin pemirsa di rumah nih yang biasa nagih pengen tahu jawaban lagi dari Ustadz Danu, saksikan sesaat lagi karena kita buka line telepon di 021 314 1360 buat pemirsa di rumah yang ingin tanya-tanya masalah kesehatan seputar bagaimana sih cara Rasulullah menjaga kesehatannya, dan kami juga akan memberikan tips nih buat pemirsa di rumah diabetes yang tentunya bukan lagi halangan untuk berpuasa. Ini dia tips berpuasa bagi penderita diabetes. Berikut ulasannya. Jadi pada orang penderita diabetes mellitus juga kita anjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Dengan berpuasa itu bisa mengurangi glukosa darah, bisa mengurangi kolesterol jahat dalam darah, ya. Karena dengan berpuasa itu kan cadangan glikogen akan berubah menjadi glukosa, ya. Nanti dengan demikian pasien akan menjadi lebih baik kadar glukosa darahnya. Tetapi dengan catatan, sebelum berpuasa, dia harus memeriksakan diri lebih dahulu ke dokter yang biasa merawatnya. Jadi kalau glukosa darahnya tinggi, lebih dari 300, biasanya kita tidak anjurkan untuk berpuasa.